Assalamualaikum, salam rahayu, dan salam sejahtera. Selamat datang di Hati Nusantara Channel, ruang tenang tempat kita belajar memahami diri, kehidupan, dan kesadaran. Bebas waktu, bebas uang. Itulah identitas kita, sebuah pengingat bahwa kebebasan sejati lahir dari keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi, sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar energi baik terus mengalir dan semakin banyak jiwa yang tercerahkan melalui kesadaran diri. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, tapi sangat mendalam. Bagaimana cara menurunkan frekuensi otak dari beta ke alfa? Kondisi di mana pikiran menjadi jernih, tenang, dan penuh inspirasi. Topik ini bukan sekadar teori atau istilah ilmiah, tapi sebuah perjalanan kesadaran untuk kembali ke pusat diri. Ketika otak berada di gelombang alfa, kita sebenarnya sedang membuka pintu menuju keseimbangan antara logika dan intuisi, antara dunia nyata dan dunia batin. Coba bayangkan, sejenak dalam satu hari penuh kita menerima begitu banyak informasi, suara, emosi, dan tekanan. Semua itu membuat otak kita beroperasi pada frekuensi tinggi, gelombang beta. Gelombang ini memang penting untuk fokus dan berpikir cepat, tapi kalau terus-menerus di sana, kita mudah lelah, gelisah, dan kehilangan kejernihan. Itulah mengapa menurunkan frekuensi ke gelombang alfa menjadi langkah penting agar tubuh dan pikiran bisa kembali sinkron. Gelombang alfa berada di kisaran sekitar 8 hingga 12 siklus per detik. Frekuensi ini seperti irama alami ketika kita berada di antara sadar dan tidur, antara berpikir dan berdiam. Di titik inilah intuisi bekerja, imajinasi terbuka, dan inspirasi mudah hadir tanpa paksaan. Banyak ide besar, keputusan penting, bahkan kedamaian batin lahir dari ruang hening ini, ruang di mana logika berhenti berdebat dan hati mulai berbicara. Namun, untuk bisa mencapai keadaan itu, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana tubuh dan pikiran saling memengaruhi. Tubuh yang tegang membuat pikiran sulit tenang. Begitu juga sebaliknya, pikiran yang sibuk membuat tubuh sulit rileks. Padahal keduanya adalah satu kesatuan sistem yang bekerja bersama. Ketika tubuh kita rileks, napas melambat, otot melemas, maka gelombang otak otomatis mulai melambat menuju frekuensi alfa. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memulainya dari kesadaran tubuh. Perhatikan napasmu. Tarik perlahan, rasakan udara masuk ke dalam paru-paru, dan lepaskan dengan tenang. Setiap tarikan napas membawa oksigen, setiap hembusan melepaskan beban. Jangan terburu-buru, tidak ada yang harus dikejar. Di momen sederhana inilah, tubuh mulai mengirim sinyal ketenangan ke otak. Dan perlahan, gelombang beta yang semula cepat, mulai menurun ke ritme yang lebih tenang. Langkah kedua adalah menenangkan pikiran. Kita sering berpikir tanpa jeda, berpindah dari satu hal ke hal lain tanpa berhenti. Padahal, pikiran seperti air. Jika terus diaduk, ia keruh. Tapi ketika kita membiarkannya diam, kotoran akan mengendap dan air menjadi jernih.
Dengan melatih diri untuk hadir di saat ini, memusatkan perhatian pada napas, dan mengamati tanpa menghakimi, maka pikiran mulai selaras dengan tubuh. Dan pada titik itu, frekuensi otak perlahan menurun ke gelombang alfa. Gelombang alfa bukan hanya tentang ketenangan, tapi juga tentang kesadaran yang lebih dalam. Ia adalah gerbang menuju kreativitas, intuisi, dan keseimbangan emosional. Ketika kita berada di sana, tubuh kita berfungsi lebih optimal, tekanan darah stabil, detak jantung harmonis, dan metabolisme berjalan lebih baik. Kita merasa segar, tapi juga ringan, tenang, tapi juga penuh energi. Inilah kondisi alami manusia ketika ia tidak dikuasai oleh ketegangan. Untuk memperkuat kondisi alfa ini, lakukan hal-hal yang membawa kegembiraan. Kesenangan sederhana seperti mendengarkan musik lembut, berjalan santai di alam, menulis, melukis, atau sekadar duduk di tempat tenang bisa membantu otak beralih dari beta yang cepat ke alfa yang damai. Yang penting bukan aktivitasnya, tapi perasaan yang lahir dari dalam saat melakukannya. Ketika hati merasa bahagia dan bebas, maka seluruh sistem tubuh merespons dengan keseimbangan. Dan disitulah frekuensi alfa mengalir dengan alami. Selain melalui aktivitas menyenangkan, kondisi alfa juga bisa dicapai dengan rasa syukur yang tulus. Ketika seseorang berterima kasih atas hal kecil dalam hidupnya, gelombang otak menjadi lebih harmonis. Ucapan syukur adalah bentuk penerimaan, dan penerimaan adalah gerbang menuju kedamaian. Dengan bersyukur, kita berhenti menuntut dan mulai menikmati apa yang ada. Dari sinilah muncul rasa cukup, rasa damai, dan getaran yang menenangkan seluruh sistem tubuh. Cobalah afirmasi sederhana seperti ini. Aku hadir sepenuhnya dalam setiap napas. Aku tenang, aku damai, dan pikiranku jernih. Aku membiarkan energi kehidupan mengalir dengan lembut dalam diriku. Ulangi kalimat-kalimat itu perlahan sambil bernapas tenang. Rasakan bagaimana tubuhmu menyesuaikan ritmenya dengan kata-kata itu. Inilah salah satu cara halus menurunkan frekuensi dari beta menuju alfa, dari aktivitas menuju keheningan, dari logika menuju kesadaran. Ketika afirmasi dilakukan dengan hati yang tenang, kata-kata bukan sekadar suara. Ia menjadi getaran yang beresonansi dengan sistem saraf, membawa tubuh ke kondisi seimbang. Inilah sebabnya mengapa banyak tradisi spiritual mengajarkan doa, mantra, atau zikir, bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai cara untuk menstabilkan frekuensi pikiran dan perasaan. Menurunkan frekuensi bukan berarti berhenti berpikir, melainkan mengubah cara berpikir. Kita tidak lagi dikuasai oleh arus pikiran, tapi belajar menjadi pengamat dari aliran itu. Kita tidak lagi tenggelam dalam reaksi, tapi mampu menyaksikan setiap emosi dengan tenang. Dari sinilah muncul kebijaksanaan. Karena dalam diam, kita mendengar suara terdalam dari diri sendiri. Jika kamu mendengarkan kata-kata ini sekarang, mungkin alam bawah sadarmu sedang mulai menyesuaikan diri. Perlahan, napasmu melambat. Bahumu terasa lebih ringan. Kepalamu tidak lagi penuh. Dan di antara detik yang berjalan, kamu mulai menemukan keheningan yang lembut, ruang sunyi di mana pikiran berhenti berlari, dan hati mulai berbicara. Inilah esensi dari perjalanan kesadaran yang kita bahas hari ini.
Menurunkan frekuensi bukan soal teknik semata, tapi soal kehadiran. Ketika kamu hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, maka gelombang alfa muncul dengan sendirinya. Ia tidak dipaksa, tidak dikejar. Ia muncul sebagai hasil dari harmoni antara tubuh, pikiran, dan napas. Selama praktik sederhana ini, ingatlah bahwa konsistensi lebih penting daripada durasi. Latihan singkat setiap hari akan lebih berdaya daripada sesi panjang yang jarang dilakukan. Ketika kamu mulai melatih napas dan keheningan, beri ruang bagi tubuh untuk merespon secara alami. Jangan menekan atau memaksa, biarkan setiap perubahan terjadi dalam ritme yang lembut. Perhatikan juga lingkungan sekitar. Ruangan yang tenang, cahaya lembut, dan udara segar dapat membantu gelombang alfa muncul lebih cepat. Tetapi jika itu tidak tersedia, ingat bahwa keheningan batin bisa muncul di mana saja. Praktikkan pula kelembutan terhadap diri sendiri. Jika pikiran mengembara, sambutlah tanpa menghakimi, lalu bawa kembali perhatian ke napas. Setiap kali kamu kembali, itu adalah latihan yang memperkuat kemampuan menurunkan frekuensi. Kamu dapat menggunakan pengingat sederhana, sebuah nada, tarikan napas, atau melihat selembar kertas bertuliskan kata-kata penenang. Pengingat ini berfungsi sebagai jangkar untuk membawa kesadaran kembali ke kondisi alfa. Ajak juga orang terdekat untuk berlatih bersama. Energi kolektif seringkali memperkuat efek ketenangan, dan kebiasaan positif menjadi lebih mudah dipertahankan saat dilakukan bersama. Dalam rutinitas harian, sisipkan jeda singkat setiap beberapa jam. Pejamkan mata 10 detik, tarik napas dalam, dan ulangi satu afirmasi yang sederhana. Kebiasaan kecil ini akan menumpuk efeknya seiring waktu. Ingatlah bahwa hasil tidak selalu linear. Ada hari ketika lebih mudah tenang, dan ada hari ketika pikiran lebih aktif. Terimalah semua kondisi itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jika kamu merasa tertarik mendalami lebih jauh, pertimbangkan untuk mencatat pengalaman setelah setiap praktik. Bagaimana napasmu? Apa yang berubah pada tubuh, dan ide apa yang muncul. Jurnal sederhana dapat menjadi cermin perkembangan kesadaran. Akhirnya, percayalah bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicapai dengan paksaan. Ia adalah fragmen alami dalam diri yang menunggu untuk diundang kembali. Ajaklah ia pulang dengan kelembutan, bukan tuntutan. Saat berjalan dalam kehidupan, jadikan ketenangan sebagai kompas. Setiap keputusan yang lahir dari ruang alfa cenderung lebih matang, lebih ringan, dan lebih cocok dengan nilai-nilai hati. Latihan kecil, pengulangan lembut, dan rasa syukur akan menata ulang ritme keseharianmu. Biarkan dirimu belajar dari setiap napas. Biarkan napas menjadi guru yang mengajarkan bagaimana hadir, menerima, dan bertindak dengan kehati-hatian. Teruslah berlatih dengan kesabaran dan kasih pada diri sendiri. Setiap langkah kecil berarti. Biarkan ketenangan itu mengalir ke dalam setiap interaksimu, sehingga kehadiranmu menguatkan dan menenteramkan. Rasakan perubahan kecil yang kemudian menjadi besar seiring waktu. Damai itu sederhana. Ia bermula dari napas. Dan ingatlah, setiap napas yang kamu sadari adalah langkah menuju kebebasan sejati. Tidak perlu menunggu momen sempurna untuk merasa damai, karena kedamaian selalu hadir di antara jeda dua napasmu. Saat kamu menutup mata dan mendengarkan detak jantung, sesungguhnya kamu sedang berbicara dengan semesta dalam bahasa keheningan. Biarkan kesadaran ini tumbuh, mengalir ke setiap sel tubuhmu, menyembuhkan luka yang tak terlihat. Damai bukan tujuan akhir,
melainkan perjalanan tanpa henti, perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Dengarkan dan rasakan maknanya. Pada bagian berikutnya, itu sebuah pesan untuk menurunkan gelombang beta ke alfa. Transisi dari kesadaran luar menuju kedalaman batin bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia seperti laut yang perlahan berubah warna saat matahari tenggelam, dari terang yang menyorot setiap ombak, menjadi lembut dan menenangkan dalam cahaya jingga yang meresap perlahan. Begitu juga dengan pikiran kita. Dari frekuensi beta yang sibuk, penuh analisis dan logika, menuju alfa yang hangat, lembut, dan mengalir. Ketika seseorang berada dalam frekuensi beta, pikirannya sibuk menilai, membandingkan, dan merancang. Beta adalah frekuensi aktivitas harian, bekerja, merespons pesan, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan dunia. Ia penting, namun ketika terlalu dominan, kita mudah kehilangan keheningan yang menjadi akar kejernihan. Dalam beta yang berlebihan, tubuh tegang tanpa kita sadari, napas menjadi pendek, dan kesadaran menyempit hanya pada apa yang tampak di luar. Dari sinilah muncul kelelahan yang sering kita sebut stres. Padahal sesungguhnya tubuh hanya merindukan keseimbangan. Gelombang alfa adalah pintu menuju keseimbangan itu. Ia bukan keadaan pasif, melainkan bentuk kesadaran yang sadar sekaligus tenang. Di sini pikiran masih hadir, namun tidak berisik. Ia melihat tanpa menghakimi, mendengar tanpa menilai, dan merasakan tanpa takut kehilangan. Saat tubuh tenang, otak menurunkan frekuensinya, seolah-olah bernafas bersama alam. Disinilah kita mulai bisa menyentuh inti keheningan diri. Mulailah dengan satu latihan sederhana. Sadari napasmu. Tarik perlahan, lalu hembuskan tanpa tergesa. Rasakan udara yang masuk sebagai energi baru yang menenangkan sistem saraf. Rasakan udara keluar membawa segala beban dan ketegangan yang tak perlu. Setiap hembusan adalah izin untuk melepaskan. Setiap tarikan adalah undangan untuk hadir. Ketika kesadaranmu menetap pada ritme napas, saat itu pula frekuensi pikiranmu menurun dengan sendirinya. Tidak perlu memaksa otak untuk menjadi tenang. Tenang tidak datang dari perintah, tapi dari penerimaan. Biarkan setiap pikiran lewat tanpa diikuti. Seperti awan yang bergerak di langit luas, biarkan mereka datang dan pergi. Kamu tidak harus menyingkirkan pikiranmu. Cukup sadari bahwa kamu bukan mereka. Pikiran hanyalah lalu lintas sinyal yang melintas di permukaan kesadaranmu. Dirimu yang sejati jauh lebih dalam dari itu. Setelah tubuh dan pikiran mulai melunak, masuki tahap berikutnya. Hadir dalam rasa. Letakkan tangan di dada, rasakan denyut jantungmu. Itu bukan sekadar detakan biologis, tapi irama hidup yang menyertaimu sejak awal. Ucapkan dalam hati, aku tenang, aku hadir, aku selaras dengan kehidupan. Ulangi kalimat itu perlahan, dengan penuh rasa, bukan sekadar kata. Biarkan resonansinya memancar ke seluruh tubuhmu, menciptakan harmoni antara pikiran, emosi, dan energi kehidupan. Ketika kamu mulai terbiasa berada di frekuensi alfa, kamu akan merasakan hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Waktu berjalan lebih pelan. Suara alam terasa lebih jernih. Warna-warna di sekelilingmu menjadi lebih hidup. Ini bukan efek magis, tapi tanda bahwa sistem sarafmu mulai seimbang. Tubuhmu tidak lagi melawan arus stres, melainkan mengalir bersama kehidupan. Dalam keadaan ini, ide-ide kreatif lebih mudah muncul, intuisi menjadi tajam, dan keputusan yang diambil terasa selaras dengan nurani. Namun perjalanan ke alfa tidak berhenti di sana. Alfa hanyalah gerbang menuju dimensi kesadaran yang lebih dalam, Theta. Di sanalah alam bawah sadarmu mulai terbuka,
di mana imajinasi, memori, dan kebijaksanaan intuitif bertemu. Tapi sebelum melangkah ke sana, kuatkan dulu fondasimu di alfa. Karena hanya dari ketenangan yang stabil, seseorang mampu menembus kedalaman dengan aman dan penuh kesadaran. Ada banyak cara untuk menurunkan frekuensi pikiran dari beta ke alfa. Selain dengan napas, kamu bisa menggunakan gerakan lembut seperti stretching atau yoga ringan. Saat otot meregang, sinyal ke otak berubah dari tegang menjadi tenang. Musik yang lembut, terutama dengan ritme 8-12 Hz, juga bisa membantu. Kamu tidak harus mengerti teori gelombang otak untuk merasakannya. Cukup dengarkan dan izinkan tubuhmu menyesuaikan diri secara alami. Bisa juga dengan berdiam diri di alam. Alam selalu bergetar pada frekuensi yang stabil, dan tubuh manusia meresponsnya dengan cepat. Ketika kamu duduk di bawah pohon atau menatap air mengalir, gelombang otakmu perlahan ikut menyelaraskan diri dengan getaran bumi. Itulah sebabnya banyak tradisi spiritual menganjurkan meditasi di alam terbuka, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk kembali mengingat siapa kita di dalam kesunyian yang hidup. Lalu, di antara semua cara itu, ada satu hal yang paling penting, niat. Tanpa niat yang jernih, semua teknik hanya menjadi ritual kosong. Tapi ketika niatmu tulus untuk mengenali dirimu, untuk berdamai dengan kehidupan, untuk membuka kesadaranmu, maka setiap langkah akan dipandu oleh ketenangan itu sendiri. Frekuensi bukan lagi teori, melainkan pengalaman langsung yang bisa kamu rasakan di dalam tubuhmu, di dalam napasmu, di dalam kesadaranmu yang meluas. Kini, bayangkan kamu sedang duduk dengan nyaman, mata terpejam, napas tenang, pikiran mulai melunak. Rasakan getaran lembut di sekitar kepala, seolah ada cahaya hangat yang memandikan pikiranmu. Itulah energi alfa mulai bekerja. Ia menenangkan badai beta, memeluk setiap gelombang yang sebelumnya liar, lalu mengantarnya pulang ke keheningan. Di sini, kamu bukan lagi sosok yang berjuang melawan stres, melainkan kesadaran yang menyaksikan segala sesuatu dengan damai. Berlatihlah setiap hari, walau hanya beberapa menit. Ketekunan akan memperkuat jalur syaraf yang membawa pikiranmu kembali ke kondisi tenang dengan lebih cepat. Sama seperti otot yang menguat ketika dilatih, kesadaran juga bisa dilatih. Semakin sering kamu menurunkan frekuensi pikiran, semakin mudah tubuh dan otak mengenali pola itu. Hingga suatu saat nanti, kamu tak lagi perlu berusaha, karena ketenangan sudah menjadi kebiasaan alami dirimu. Dan dari titik inilah, afirmasi mulai bekerja secara mendalam. Karena afirmasi sejati bukan sekadar kata-kata positif yang diulang-ulang, tapi getaran sadar yang selaras dengan frekuensi alfa. Di keadaan ini, setiap kalimat menjadi doa, setiap napas menjadi niat, dan setiap niat menjadi kenyataan yang lembut, tumbuh dari dalam. Untuk memperdalam kondisi ini, kamu dapat mengucapkan kalimat-kalimat sederhana yang menenangkan, seperti, "Aku memilih damai. Aku mengizinkan diriku beristirahat. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku selaras dengan waktu yang abadi." Ucapkan perlahan, seolah setiap kata itu membelai kesadaranmu. Rasakan bagaimana setiap ucapan menciptakan ruang di dada, melonggarkan pikiran, dan memperluas rasa hadir. Semakin dalam kamu menghayatinya, semakin mudah frekuensi beta melunak menjadi alfa. Kadang kamu mungkin tergoda untuk menilai, apakah aku sudah cukup tenang? Apakah ini sudah alfa? Jika pertanyaan itu muncul, tersenyumlah, karena yang menilai adalah beta yang masih ingin memegang kendali. Tidak apa-apa, sadari saja,
lalu kembalikan perhatian pada napas dan rasa nyaman yang mengalir. Alfa bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keterbukaan, tentang menerima apapun yang ada di sini dan kini tanpa perlawanan. Kondisi ini bisa juga kamu latih sambil melakukan aktivitas harian. Saat minum air, rasakan air itu benar-benar menyentuh lidahmu. Saat berjalan, sadari langkah dan irama tubuhmu. Saat berbicara, dengarkan dirimu sekaligus lawan bicara dengan sepenuh hati. Latihan sederhana ini membuatmu membawa alfa ke dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tidak perlu menunggu waktu meditasi untuk hadir dalam ketenangan. Kamu hanya perlu memilih untuk sadar di setiap momen yang datang. Dalam praktik yang konsisten, kamu akan mulai mengenali perubahan-perubahan halus. Reaksi emosional menjadi lebih lambat, keputusan terasa lebih jernih, dan tubuh merespons stres dengan lebih lembut. Gelombang otakmu belajar berdansa di antara beta dan alfa secara fleksibel. Itulah tanda keseimbangan. Tidak lagi ekstrim ke arah kesibukan, juga tidak tenggelam dalam pasivitas. Kamu hadir sepenuhnya, tapi dengan hati yang damai. Dan mungkin di saat-saat tertentu, kamu akan merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kesadaranmu. Rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa kamu mulai menyatu dengan medan kehidupan. Dari sinilah muncul kejernihan, kebijaksanaan, dan rasa syukur yang tidak bergantung pada situasi luar. Inilah inti dari perjalanan spiritual. Kembali mengenali dirimu sebagai bagian dari kehidupan yang utuh. Ketika kamu berada di titik ini, biarkan dirimu beristirahat sejenak dalam keheningan. Rasakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dikejar. Semua sudah cukup, dan kamu pun cukup. Disitulah frekuensi beta benar-benar melepaskan genggamannya, dan alfa mengambil alih dengan kelembutan yang menenangkan seluruh sistem dirimu. Dalam keheningan itu, kamu menemukan rumahmu sendiri. Dan disinilah titik persimpangan menuju bagian selanjutnya. Karena setelah kamu mengenal cara menurunkan frekuensi dari beta ke alfa, tahap berikutnya adalah mengarahkan energi dan kesadaran itu dengan afirmasi yang lebih dalam. Afirmasi yang bukan hanya kata, tapi kekuatan yang membentuk realitas. Dalam bagian berikutnya, kita akan melangkah ke sana, ke wilayah di mana ketenangan berubah menjadi daya cipta, dan kesadaran menjadi sumber kelimpahan sejati. Setiap kalimat yang diucapkan adalah doa. Alam semesta bekerja sesuai dengan perkataan, pikiran, perasaan, dan tindakan. Maka dari itu, seharusnya kita selalu dalam keadaan alfa, atau frekuensi ketenangan dan kebahagiaan. Pada frekuensi ini hidup lebih enjoy. Apapun masalahnya selalu berpikir positif. Karena mulai dari sini, kita akan mengenal bagaimana cara untuk tetap tenang, tegargar di berbagai kondisi. Ucapkan dengan hati yang ikhlas, tenang dan syukur. Setiap kalimat ini membawa pada kebahagiaan, maka jangan sia-siakan pada momen berikut ini. Ketika kamu terus mengulangi latihan ini hari demi hari, sesuatu yang halus namun mendalam mulai terjadi. Pikiran yang dulunya selalu tergesa-gesa kini melambat. Perhatianmu tidak lagi terpaku pada kekhawatiran, melainkan pada kesadaran akan kehadiran. Disinilah transformasi sejati berlangsung. Bukan karena sesuatu datang dari luar, tetapi karena kamu perlahan mengizinkan dirimu untuk menjadi tenang di dalam. Coba amati tubuhmu saat berada dalam kondisi ini. Nafas menjadi lebih dalam tanpa kamu memaksa. Bahu terasa lebih ringan. Mata tertutup, namun seolah melihat lebih luas dari sebelumnya. Pikiranmu mungkin masih berkelana,
Tapi setiap kali kamu sadar, kamu kembali ke napas dan ke afirmasi yang menuntunmu pulang. Aku aman di dalam diriku. Ucapkan perlahan. Biarkan kalimat itu menjadi jembatan antara yang sadar dan bawah sadar. Lama-kelamaan, kamu akan merasakan bahwa kata-kata itu tidak lagi hanya diucapkan, melainkan hidup di dalam dirimu. Saat itu terjadi, afirmasi telah berubah menjadi frekuensi baru. Otakmu menyesuaikan pola gelombang, dan hati menyesuaikan iramanya. Dunia di luar mungkin masih sama, namun cara kamu merasakannya berubah sepenuhnya. Kadang, perubahan ini terasa sangat halus. Mungkin kamu hanya menyadari bahwa hari-harimu menjadi sedikit lebih ringan, atau kamu merespons masalah dengan ketenangan yang sebelumnya tidak kamu miliki. Itu tanda bahwa frekuensi alfa telah mulai stabil, bahwa tubuh dan pikiranmu mulai mengenali damai sebagai keadaan alami, dan bukan lagi sesuatu yang harus dicari dengan susah payah. Di titik ini, kamu boleh menambahkan afirmasi lain yang semakin menguatkan koneksi dengan ketenangan itu. Aku mempercayai hidupku apa adanya. Setiap pengalaman mengajarkanku untuk tumbuh. Aku menerima diriku dengan penuh kasih. Segala sesuatu datang tepat pada waktunya. Ulangi dengan lembut. Biarkan gema kata-kata itu menjalar seperti riak di permukaan air. Tak perlu terburu-buru, karena dalam kesadaran alfa, setiap kata bekerja lebih dalam, lebih sunyi, namun lebih nyata. Bila pikiran mencoba menginterupsi dengan keraguan, jangan lawan, cukup sadari, dan kembali pada napas. Inilah cara sederhana untuk menjaga pikiran tetap jernih, tidak memaksa, hanya mengizinkan, karena setiap kali kamu mengizinkan, energi lama perlahan larut, dan ruang baru muncul untuk hal-hal yang lebih tenang, lebih ringan, lebih selaras. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, langit di atasmu biru lembut, dan udara berembus pelan menyentuh wajahmu. Setiap kali kamu mengucapkan afirmasi, permukaan air itu bergetar lembut, membawa pesanmu ke seluruh semesta. Setiap gelombang kecil di danau adalah pantulan dari pikiranmu yang damai. Tak ada dorongan, tak ada tekanan. Hanya harmoni antara yang di dalam dan di luar. Dalam keadaan ini, kamu mungkin merasakan sensasi ringan di kepala atau rasa hangat di dada. Itu tanda bahwa energi mulai bergerak bebas. Jangan coba menahannya, biarkan ia mengalir seperti arus alami sungai. Afirmasi bekerja paling efektif ketika kamu tidak berusaha mengendalikannya, tapi mengalir bersamanya. Karena disitulah seluruh sistem tubuh dan kesadaranmu menyesuaikan diri ke frekuensi damai. Sekarang ucapkan kembali, perlahan, aku hadir di sini sepenuhnya. Setiap napas membawaku ke ketenangan. Damai adalah rumahku. Biarkan kalimat-kalimat itu bergema di dalam kesunyianmu sendiri. Rasakan bagaimana setiap kata mengisi ruang yang dulu dipenuhi ketegangan. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons. Jantung berdetak lebih tenang, otot melembut, pikiran mengembang. Inilah keadaan alfa yang hidup, bukan sekadar konsep, melainkan pengalaman yang nyata di tubuh dan kesadaran. Dan ketika kamu telah cukup larut dalam kedamaian itu, bayangkan sebuah cahaya lembut muncul di dalam kepalamu, menyinari seluruh tubuhmu dari dalam keluar. Cahaya ini tidak menyilaukan, melainkan hangat dan menenangkan. Ia melingkupi setiap bagian tubuhmu, setiap kenangan, setiap emosi. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya diterima dan dipeluk dalam terang kesadaran.
Saat kamu berada di sini, kamu akan mulai menyadari bahwa afirmasi tidak lagi terasa seperti latihan, tapi seperti percakapan alami antara dirimu dan semesta. Tidak ada perbedaan antara pengucap dan yang diucapkan, antara doa dan jawaban. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran yang sama, kesadaran damai yang mengalir lembut seperti napas itu sendiri. Dan mungkin pada satu titik, kamu hanya diam, tidak lagi mengucapkan apa-apa, hanya merasakan, dan menyadari bahwa di balik semua kata, ada ruang sunyi yang lebih dalam lagi, ruang tempat semua afirmasi lahir, tempat kedamaian tidak perlu disebut, karena ia sudah menjadi keberadaanmu. Disinilah perjalanan ini berakhir, tapi juga berawal kembali. Setiap hari, setiap napas, setiap kesadaran baru yang kamu temukan dalam dirimu sendiri. Sekarang, sebelum kamu menutup sesi ini, ambillah napas dalam 1 kali lagi, perlahan, dan hembuskan dengan rasa syukur. Biarkan tubuhmu berterima kasih kepada dirimu sendiri, karena telah meluangkan waktu untuk hadir, untuk menenangkan diri, untuk mengingat siapa dirimu sesungguhnya, dan untuk kembali pada frekuensi yang paling murni, frekuensi cinta dan kedamaian. Ketika kamu membuka mata nanti, jangan buru-buru kembali ke kesibukan. Duduklah sebentar, rasakan tubuhmu, rasakan ruangan di sekitarmu, dan biarkan kesadaran ini tetap menyertai setiap langkahmu. Tidak ada batas antara meditasi dan kehidupan, karena kehidupan itu sendiri adalah meditasi yang bergerak. Setiap tindakan bisa menjadi doa, setiap napas bisa menjadi afirmasi, dan jika suatu hari kamu merasa tergelincir kembali ke frekuensi beta, gelombang cepat yang penuh kekhawatiran, jangan menyesal. Cukup sadari, lalu perlahan turunkan ritmenya dengan napas. Kembali ke alfa, kembali ke rumahmu sendiri. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang memperkuat jalur menuju kedamaian abadi. Hingga pada akhirnya, kamu tidak lagi mencari ketenangan. Kamu menjadi ketenangan itu sendiri. Sekarang, dengarkan kembali gema kata-kata itu di dalam hatimu. Aku damai, aku bebas, aku selaras dengan kehidupan. Biarkan 3 afirmasi ini menjadi penutup dan juga pembuka. Penutup dari pencarian, pembuka bagi kesadaran baru. Dan setiap kali kamu mengulanginya, kamu menegaskan lagi kepada semesta bahwa dirimu sudah cukup, bahwa hidup ini baik, bahwa semuanya berjalan dalam harmoni yang sempurna. Damai itu bukan akhir, tapi napas dari awal yang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan kesadaran baru, untuk menurunkan frekuensi, menenangkan pikiran, dan membuka hati. Semesta tidak pernah menuntut kamu untuk menjadi sempurna, hanya memintamu untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk menjadi bagian dari irama yang lebih besar. Dan di antara setiap detik yang berlalu, selalu ada ruang sunyi yang memanggilmu kembali ke rumah. Rumah yang bernama kedamaian. Maka, setiap kali kamu mendengar kata-kata ini atau mengingat latihan ini, biarkan tubuhmu tersenyum. Biarkan jiwamu berterima kasih karena kamu telah menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Jalan tanpa jarak, tanpa arah, tanpa waktu. Hanya ada kesadaran yang mengalir lembut, abadi, dan bebas. Untuk membantu integrasi praktik ini dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dengan rutinitas kecil yang konsisten. Pagi hari sebelum membuka ponsel, duduklah selama 5 menit untuk menyadari napas.
Saat istirahat siang, sisipkan jeda 2 menit untuk mengamati perasaan. Malam hari sebelum tidur, ucapkan afirmasi yang menenangkan sambil merasakan tubuh mengendur. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini, ketika dilakukan secara berulang, akan menata ulang pola saraf sehingga ketenangan menjadi respons alami. Catat pengalamanmu secara singkat. Tidak perlu menulis panjang, cukup 3 kata yang menggambarkan keadaan setelah praktik, seperti tenang, jernih, lega. Meninjau catatan ini setiap minggu akan memungkinkanmu melihat pola perubahan yang terjadi secara bertahap. Jika ingin lebih struktur, gunakan metode 3 langkah. Ground, rasakan kontak kakimu dengan tanah. Center, letakkan tangan di dada. Affirm, ulang 1 afirmasi utama. Praktik sederhana ini mudah diingat dan kuat efeknya bila dijalankan berulang. Perhatikan juga pola tidur dan nutrisi. Kualitas tidur memengaruhi dominasi gelombang otak. Lingkungan tidur yang gelap, sejuk, dan tanpa gangguan membantu regenerasi. Makan makanan seimbang dan cukupi hidrasi agar sistem saraf bekerja optimal, sehingga frekuensi otak lebih mudah masuk ke alfa. Di lingkungan kerja yang menantang, siapkan isyarat mikro untuk menurunkan frekuensi. Tarik napas panjang, tahan sejenak, dan hembuskan, sambil mengucapkan kata tenang dalam hati 3 kali. Teknik singkat ini efisien, karena bisa dilakukan kapan saja tanpa perlu ruang khusus. Untuk pendalaman, musik atau suara binaural tertentu dapat menjadi alat bantu, khususnya yang menargetkan rentang 8-12 Hz. Tetapi gunakan dengan selektif. Jangan sampai audio menjadi pengganti kehadiranmu. Musik adalah pelengkap, bukan inti. Bentuk komunitas kecil untuk berlatih bersama jika memungkinkan. Energi kelompok memperkuat motivasi dan mempercepat proses pembiasaan. Jika muncul resistensi, jangan memaksakan. Luangkan waktu untuk menulis apa yang mengganggu, lalu hadapi dengan rasa ingin tahu bukan kecemasan. Keraguan dan penolakan adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan. Setiap kali kamu kembali pada napas, kamu sedang memperkuat jalur menuju kedamaian. Akhirnya, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan perlombaan. Perubahan frekuensi adalah proses yang memerlukan kasih sayang dan ketekunan. Setiap napas yang kamu sadari adalah langkah kecil menuju kebebasan batin. Teruskan latihan, biarkan ketenangan tumbuh, dan bagikan kebaikan ini pada orang-orang di sekitarmu. Dengan kebiasaan yang lembut dan konsisten, kamu akan melihat bagaimana hidup berubah dari dalam, menjadi lebih jernih, lebih ringan, dan lebih penuh makna. Terima kasih.